salah satu perilaku leluhur kita, pada saat membuka pusaka ini dia harus warangkanya atau sarungnya yang dibuka. Ini adalah satu etika. Jadi Geraha Liman Kencana ini adalah salah satu program Pasulukan Lokaganda Sasmita untuk melestarikan produk-produk budaya seperti benda-benda pusaka yang ada di sini. Jadi kami di sini merawat benda-benda pusaka ini ya supaya apa? Di sini supaya kita nggak kehilangan jejak gitu loh ya. Bahwa sebetulnya leluhur kita ini luar biasa kemampuannya ya. Kemampuan dalam artian di sini adalah bagaimana produktivitas leluhur kita ini membuat satu produk yang saat ini kita sebut adalah benda pusaka. Pak Haji Derajat ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat dari sisi budayanya, dia bukan hanya pemerhati tetapi juga termasuk pelestari budaya ya. Bukan hanya pelestari budaya di sini hanya benda-benda saja, tetapi banyak aspek-aspek budaya yang memang selalu didukung oleh beliau, selalu kita dukung oleh Geraha Liman Kencana atau Pasulukan. Kegiatan-kegiatan budaya ini banyak juga ya, seperti salah satunya misalnya Abah Cecep dengan silat Panglipurnya, ada juga Margaluyu dan grup-grup silat yang lain juga. Tidak lepas daripada nasihat dan dukungan-dukungan beliau juga. Yang kedua, ya beliau juga Pak Haji Derajat ini adalah guru Torekot Satariyah ya, secara batiniahnya di situ. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa lah buat saya pribadi ya, dan juga buat murid-muridnya ya. Seseorang yang sudah betul-betul mempunyai di sini karakter yang luar biasa buat saya, pembimbing dan pembina yang luar biasa baik secara lahir maupun batinnya. Kurang lebih ada 1.200 pusaka di Geraha Liman Kencana ini ya. Termasuk juga bangunan-bangunan juga bersejarah, itu juga bagian daripada pusaka itu sendiri. Bangunan-bangunan bersejarah, museum ini yang sudah usia 400 tahun, peninggalan PB8, dan banyak pusaka-pusaka ini juga dari lingkungan Solo, kemudian Jogja, dan juga provinsi-provinsi lain di Indonesia ini ya. Cuman kita tidak bisa detail, yang jelas kami mendapatkan pusaka ini secara legal. Karena memang setiap pusaka ada historikalnya jelas, sertifikatnya jelas, asalnya dari mana. Dan di sini kami juga tidak pernah menyembunyikan identitas setiap pusaka, karena itu adalah informasi edukasi. Karena banyak juga anak-anak sekolah itu dari mulai kalangan SD sampai universitas, bahkan banyak juga dosen-dosen yang kesini. Dari beberapa universitas di Jawa Barat seringlah kesini. Setiap pusaka ada keistimewaannya masing-masing. Tapi kalau saya berpendapat semua pusaka di sini adalah istimewa. Punya historikal yang sangat istimewa, karena saya tidak melihat soal dari mana dan siapa pemiliknya. Jelas di sini ada memang, seperti misalnya kita punya pusakanya Panemon Senopati, punya pusakanya juga Prabu Siliwangi dan sebagainya. Tetapi saya melihat secara umum bahwa setiap pusaka ini mempunyai kandungan yang sangat istimewa ya, yaitu ilmu pengetahuan yang luar biasa. Oke, ini saya di sini akan coba memberikan satu informasi kenapa perawatan pusaka itu begitu mahal ya di dalam era zaman sekarang ini. Kenapa harus menggunakan minyak yang tepat
ya, karena ini benda metal ini kita sangat menjaga kualitas benda metal ini tersendiri, karena di sini seperti kinata emas dan sebagainya. Salah satunya misalnya contohnya begini, salah satu perilaku leluhur kita pada saat membuka pusaka ini dia harus warangkanya atau sarungnya yang dibuka. Ini adalah satu etika ketika kita membuka pusaka. Ini tidak boleh bilanya yang kita tarik, karena kalau bilanya yang kita tarik berarti pusaka tersebut mau dipakai. Pencucian pusaka itu ada air kelapa, ada air kembang, ya, kemudian ada menyan, ngebul-ngebul, ya. Nah, ini orang selalu bilang itu adalah mistis, misalnya, maaf ya, itu boleh saja, silakan. Setiap manusia ini memandang sesuatu tergantung daripada pengalamannya masing-masing. Itu bukan soal salah dan benar, saya tidak membicarakan itu, tetapi itu adalah keluasan ilmu di mana manusia bebas ya berpendapat. Bebas mengemukakan tafsirnya masing-masing dalam apapun ilmu pengetahuannya. Cuman di sini saya jelaskan secara ilmiahnya. Kenapa kalau pusaka dicuci pakai air kelapa terlebih dahulu? Air kelapa itu bisa menetralisir racun. Salah satu fungsi air kelapa. Jadi dulu itu kalau kita keracunan makanan, obat-obatan, buru-buru dogan kelapa supaya apa? Racun yang ada di dalam perut kita yang disebabkan oleh makanan tersebut atau misalnya kita kena batuk ular, dia netral. Nah, kenapa air kelapa itu dipakai untuk pencucian pusaka? Dikhawatirkan pada bila pusaka ini masih ada kandungan racunnya, dinetralkeun heula ku cai kalapa teh. Jadi pada prosesi pencucian berikutnya apabila si pencucinya ini tergores, dia tidak infeksi. Yang kedua, air kelapa ini mempunyai kandungan zat asam. Makanya pada saat pencucian pusaka selalu dibarengi dengan jeruk nipis. Apa fungsi air kelapa dan jeruk nipis atau zat asam yang ada pada kandungan air kelapa dan jeruk nipis? Fungsinya apa? Untuk melunturkan karat. Karena dulu belum ada pabrik braso, belum ada WD. Ya, itu bukan mistis. Itu ilmiah. Nah, kemudian kenapa Pak katanya harus pakai air kembang? Nah, penyebab karat satu benda itu adalah bakteri. Untuk mematikan bakteri itu harus dengan antibakterial. Antibakterial ini adanya di mana? Karena leluhur kita begitu cerdas, begitu pintar. Ini kalau di atas pintar nih cerdas gitu ya. Dia mengkaji ternyata antibakterial itu ada pada sari-sari bunga. Makanya dulu leluhur kita sering mandi air kembang, sering mandi air bunga, itu bukan mistis, bukan musyrik. Masih menggunakan bahan-bahan alami di mana bahan-bahan tersebut atau sari-sari bunga tertentu itu ada kandungan antiseptik, antibiotik, antibakteri, antivirus, bahkan anti kuman. Nah, kemudian kenapa Pak Rodi harus pakai menyan? Sepadat apapun satu benda metal ini dia mempunyai pori menurut ahli metalurgi. Ya, mempunyai pori. Di dalam pori-pori itulah bakteri-bakteri itu hidup. Karena kelembapan bakteri itu pusaka ini bisa karat. Ya. Nah, kemudian selain menggunakan antibakterial yang ada pada sari bunga, menggunakanlah insektisida organik melalui pengasapan yang dulu disebut menyan. Ya, kenapa diasap seperti itu? Supaya asapnya ini masuk ke dalam pori-pori pusaka ini atau benda metal tersebut, sehingga bakteri-bakterinya bisa mati dan kotorannya itu keluar, yang saat ini kita namakan sauna. Jadi itu yang jadi akhirnya bahwa ilmu pengetahuan yang ada di dalam atau disiplin ilmu tadi yang ada pada perilaku budaya kita ini, jadi pengertiannya ini orang menjadi salah, maaf ya. Budaya ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena budaya diciptakan oleh Tuhan itu lalu diturunkan kepada manusia ini agar manusia bisa bertahan hidup. Jadi itulah budaya. Nah, budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu perilaku, daya adalah kekuatan. Nah, bagaimana kita punya perilaku yang mempunyai kekuatan?
Yang pertama adalah akhlak yang baik dan ilmu pengetahuan. Itulah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itulah yang disebut budaya. Jadi beda budaya, beda seni budaya. Nah, ini seni budaya, salah satu produk budaya. Produk budaya adalah salah satunya misalnya keris. Oh, ada seni tari, ada seni bela diri, ada pakaian adat, ada rumah adat dan sebagainya ya. Nah, itu artinya ranting-ranting budaya. Akar budaya itu sendiri adalah akhlak yang baik dan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana supaya apa? Supaya ilmu pengetahuan itu didasari dengan akhlak yang baik pada diri manusia, dia akan membuat satu karya yang berguna bagi umat manusia, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk saling menyelamatkan, saling memberikan kebutuhan. Nah, budaya ini akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan manusia pada zamannya. Jadi kalau kita bicara budaya ini sesungguhnya bukan kita bicara ke belakang, tetapi juga kita bicara masa depan. Pemerhati di sini adalah bagaimana bukan hanya kita memperhatikan tentang kualitas satu bendanya saja atau historikalnya, tetapi bagaimana kita memperhatikan di sini, mengkaji ini pesan-pesan apa sih yang ada di dalam produk-produk leluhur kita gitu kan, yang akhirnya kita kaji supaya apa? Supaya kita bisa mengerti. Dengan satu produk yang diciptakan oleh dulu ini bangsa kita ini yang disebut sekarang ini pusaka oleh kita, mempunyai suatu hal ilmu yang sangat tinggi gitu, informasi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi yang memang tidak bisa dimiliki oleh semua bangsa, tidak bisa dimiliki oleh setiap bangsa gitu loh. Karena keris di sini mempunyai pesan-pesan yang luar biasa pada produknya. Nah, kita memperhatikan sampai sana. Itulah yang disebut pemerhati. Nah, pelestarinya bagaimana ketika kita bisa mengkaji pesan-pesan itu, kita sampaikan ini kepada masyarakat bagi yang ingin belajar dan sebagainya, bahwa ilmu pengetahuan ini luar biasa loh, kita lestarikan loh. Bukan berarti mereka ini harus bikin keris di era zaman sekarang misalnya, walaupun memang itu masih ada, tetapi silakanlah buat. Silakanlah membuat satu produk, satu karya seperti leluhur kita sebelumnya gitu loh. Satu produk atau satu karya yang memang berguna untuk bangsa ini, silakan berkarya. Karena kesimpulan daripada adanya produk-produk leluhur kita ini, salah satu yang harus kita tekankan di sini ya, ini adalah bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang produktif ya. Jadi bangsa yang sangat produktif. Jadi apa-apa bikin, bukan apa-apa beli.